gunakan. Ambil jet pribadi itu kan menambah pelayanan. Pakai baju bagus kan nambah pelayanan. Buat packaging, perawatan kan pelayanan juga menambah pelayanan. Kalau jet Jadi pribadi, menambah hasta pelayanan. Biar gak telat. Hello everybody. Wes. Semakin berkembang ya openingnya, ada ting-ting-ting-tingnya sekarang ya. Wih. Ya, soalnya hari ini topiknya menarik nih. Wih. Langsung aja tuh depan, nggak usah perkenalan, tambah males aku. Terima kasih. Bye-bye. Lo jangan tinggalkan saya. Jangan ya bisa ngomong Oke, lanjut. Woi. Ngomong uang boleh. Oke, seperti biasa ya guys ya. Saya host. Nah, tuh Saya host dari ini. Perkenalan cap apa itu? Woi. Kayak dari tiap episode gue rasanya kayak sama. Minim sama lah. Kok tambah hilang. Lama-lama Erik. Coba lama-lama kayak Salam guys, oke hari ini kita langsung masuk ya. Jadi hari ini kita bahas Ya gitu konsepnya. Kebohongan sini. kebaca tuh. Sis, kebaca aja. Oke, nah seperti biasa ya guys ya. Saya host. Ini pembicara kita Kodeni. Nah, Kodeni nih gembala. Gua nggak mau kayak gitu lagi ya. Aku tak sidang habis ini. Waduh, Nino guys, Nino. Jadi kalau misalnya episode selanjutnya aku nggak ada ya udah tahu sendiri ya guys ya. Saya kemana? Kalau nggak saya duduk di pojokan. Kayak bocil. Tapi ya itulah ya guys ya. Nah ini kita seperti biasa dengan gembala kita Kodeni Susatro. Gimana tuh kabar? Gue tanya kabar, oke. Lalu baik ya, mungkin cuma fisik aja yang naik turun sih. Oh, iya. Nah ini kan kita bahas duitnya gimana kok? Wih. Biar membuka tingkap-tingkap surga. Wah, siap. Siap. Aduh. Ya cuman orang yang disogok. Tolong. Oh, hari ini kita akan membahas tentang tentang duit ya. Cinta akan duit. Enggak ya? ya ada kaitannya sih. Ada kaitannya. Nah, cinta akan uang. Dosa enggak lu? Wes. Dosa. Apa dulu cintakan uang? Tembakannya mantap sekali, tembakannya. Dosa enggak lu? Dosa enggak? Apa itu? Cinta akan uang. Dosa enggak? Woi. Iya dong. Wih, dosa ya? Udah ada di Alkitab ya? Ya, ini nggak usah tanyain, harus baca sendiri. Kalau nggak tahu sih kebacut. Ingat nggak pasal berapa, ayat berapa? Kalimat keberapa, titik keberapa? Bentar, aku panggil PA ku dulu, namanya GPT. GPT. Itu sudah PA ku secara gratis itu. Wah, siap. Asistennya sekarang GPT ya. Ada apa-apa GPT ambilin minum. GPT ambilin minum jadi ini.
Oke, nah hari ini kita bakal membahas tentang duit-duit ya guys ya. Nah, duit-duit ini memang cukup sensitif hari ini. Wah, siap nggak tuh? Oh, Siap nggak kok? ya Sensitif nih kok. dong. SLW selalu siap harus. Siap ya, sensitif nih lo ya. Ini aku ingetin Nah. lo, sensitif nih. Tenang, kan ada backupnya. Tuhan. Kita punya Tuhan. Let's go. Kita Jangan punya Tuhan. khawatir. Kita Kan punya ingin Tuhan. penjara. Sampai viral. Kan kita aja kan. Nggak bercanda. Ya, jadi kita Oke, kita kembali lagi. Ya. Ngeri ya. Oke, tapi hari ini kita akan membahas kasus-kasus yang akhir-akhir ini di tahun 2025 ini ada aja gebrakannya. Ada aja. Gak cuma tahun 2025 sih, tahun-tahun kemarin itu ada aja gebrakannya. Ada aja beritanya. Apa tuh? Nah, kita hari ini bakal membahas tentang berita-berita yang beredar dan viral di tahun akhir-akhir ini, yaitu bagaimana kasus penggelapan uang gereja. Wah, tuh. Wah, ini nih. Maksudnya sensitif sekali. Masuk. Sensitifnya bukan main-main ya. Kan aku bilang sensitif loh ya ini. Ini. Daripada masuk sini, mending masuk sini. Aku yang masukin. Tahu kira-kira. Tapi ya itu Kaisa. parah. Guys, aku dibully. Enggak ya, canda-canda. Ngawur. Tapi ya itu kayak, aku beberapa tahun-tahun terakhir ini kayak aku lihat berita-berita tentang penggelapan uang gereja lah, terus yang ada yang korupsi lah, ya dan lain sebagainya, banyak lah hal berita-berita yang sejenis itu kayak. Di situ aku langsung setelah aku membaca berita-beritanya kayak dari itu nggak peduli jabatan sih, mau pelayannya kayak mau gembalanya pun juga dari kasus itu ada. Oke. Terus ya nggak memandang sama sekali, kepala rasanya ketua sinode pun ada, seingatku ya. Ada nggak sih? Ada ya? Kamu Mungkin ngomong sendiri aja, jangan caca aku. Kalau begini jangan caca aku. Kita kan lanjutkan sendiri dulu. Enggak. Tenang ya, PKP kan Tuhan dah. Oh iya, bekamnya Tuhan ya. PKP sudah diteruskan. Tapi ya itu. Tuhan tolong aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Tapi itu kayak, wah itu bener-bener nggak memandang jabatan sama sekali. Gitu. Dan bahkan mungkin masih ada kasus yang belum terungkap. Mungkin. Tapi ya rasaku ada lah yang masih belum ketahuan. Mungkin ya ada oknum-oknum yang melakukan itu. Gitu. Tapi ya setelah aku mendengar berita-berita sebanyak itu tentang kasus penggelapan uang gereja ini, di situ aku berpikir, reaksi pertamaku adalah kayak Ini Pak Pulang kok jadi begini nih. Oke, jadi begini tuh ya apa maksudnya? maksudnya kayak apa ya, niatnya kita memberikan perpuluhan tapi disalahgunakan lah, malah dibuat lifestyle lah, malah dibuat hal lain sebagainya, hal-hal yang benar-benar kayak tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelayanan sama gereja gitu. Loh, gunakan. Ambil jet pribadi itu kan menambah pelayanan. Pakai baju bagus kan nambah pelayanan. Buat packaging, perawatan kan pelayanan juga, menambah pelayanan. Jadi menambah hasta pelayanan. Bibir gak telat. Tuhan tolong ya Tuhan. Oke, kabulkanlah doa hamba
Oke. Bener enggak? Tuh bener kan nambah sahabat pelayanannya enggak? Iya. Banyak loh kasus di mana kena macet terus kena jalan buntu atau jalan ditutup atau ada acara atau muter atau apa. Banyak kan? Wujud pribadi solusinya. Kita hari ini bahas apa ya? Agak Nino nih. Nino. Tapi ya itulah. Ya itu tapi itu sebuah fakta yang terjadi. Sebenarnya itu faktanya memang begitu kan? Iya sih, memang sih sebenarnya pada faktanya seperti itu. Nah, makanya di situ kayak apa ya? POV-ku itu langsung kayak aku memberikan perpuluhan nggak ya? Itu aku langsung reaksi pertamaku adalah ketakutan yang muncul. Ini aku perpuluhan ini salah nggak sih? Perpuluhan ke gereja ini gitu contoh. Kayak salah nggak ya? Jadinya gitu. Nah, terus juga di momen yang sama aku juga mikir, ini banyak orang nggak sih berpikiran hal yang sama? Dan ya tidak lama kemudian kan itu beritanya juga viral masuk di IG. Nah, aku biasanya kalau lihat di IG itu suka buka komen. Nah, aku lihat kayak perpuluhan ini apa? Nggak usah perpuluhan ini apa? Ada yang bilang kayak cuman dibuat salah gunakan, udah jangan gini. Ada gitu yang komen gitu kayak waduh kok begini nih jadi ceritanya nih. Terus bahkan ada yang kayak ada satu kaum itu langsung ngomong kayak perpuluhan itu sebenarnya itu enggak wajib dan enggak relevan di zaman ini gini. Ada yang ngomong gitu. Nah, tapi ya makanya kita bahas di sini supaya bisa diluruskan oleh Bapak Gembala. Jadi untuk selanjutnya saya aman nih. Nah, jalannya saya aman kalau ada apa-apa. Oh iya, rasanya hari ini lebih enak kita sedikit kontroversial ngomongnya ya. Rasanya filter saya tak kurangi gitu, lebih enak rasanya kita ya. Rasanya lebih menarik ya. Disclaimer guys, aku gak ikut-ikut ya guys ya. Disclaimer, aku tidak ikut-ikut. Kalian yang menarik ya lama-lama ya, terlalu main aman ya. Tapi ya itu, oke. Nah kita langsung masuk nih. Wah, daripada kita berlama-lama lagi ini menarik ini sih. Kalau dibahas lebih lanjut ini menarik kelihatannya. Nah, tapi apakah perpuluhan itu sebuah kewajiban enggak sih aslinya di zaman saat ini? Sebenarnya gini sih, bahwa banyak orang yang bilang bahwa ada satu ayat di Perjanjian Baru, ini kalian bisa cari di mana Yesus itu seakan-akan bilang perpuluhan itu nggak ada lagi, kayak gitu. Seakan-akan Yesus meniadakan perpuluhan, tapi sebenarnya kenapa masih ada juga ya? Sebenarnya sih gini, konsepnya adalah bahwa ya Tuhan itu sedang comparing sebenarnya kalau kita lihat satu ayat itu. Sebenarnya ngomong kayak ya lebih baik kamu gak usah ke gereja dibanding kamu tuh males kayak gitu. Tapi ya kadang orang kan berpikir mentah-mentah, ya udah gak usah ke gereja kalau lagi males kok gitu. Gitu. Ada satu ayat dipeluntir-peluntir sedemikian rupa. Nah, tapi sebenarnya kayak gini bahwa ya kalau kita ngomong apakah itu termasuk hukum Torah, sebenarnya sebelum hukum Torah itu ada sudah Abraham udah ngakuin itu. Gitu. Oke. Karena dia itu sukacita dan memberikan perpuluhan ke Abimelek kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya bahwa kembali lagi bahwa ini jadi apapun itu enggak ada kewajiban. Contoh kita ada first fruit. Contoh. Atau buah sulung, tahu ya buah sulung? Oh ya, persembahan buah sulung. Buah sulung itu bagaimana ya persembahan buah sulung boleh namanya terserah lah ya. Kayak gitu. Situ terserah kalian, tiap gereja pun juga bisa beda-beda, tiap komunitas bisa beda-beda. Tapi biasanya buah sulung itu ya buah pertama kita, pekerjaan kita
gitu loh. Oh, Kayak gitu. oke. Dan itu baik untuk mengingatkan kita tentang bagaimana kita tidak cinta uang dan kita memberikan hal yang pertama kepada Tuhan. Dan itu baik. Seperti hari ini sebenarnya bahwa kita ini punya satu konsep yang salah hari ini, bahwa yang jemaatnya juga Kristen fobia, yang wadahnya juga memang rada kebacut. Nah, gitu loh. Wah, Gitu kan? ini Nah, sing satunya Kristen fobianya banget dan akhirnya bodohnya dipukul rata, komunitasnya bodoh sisan. Wes tahu bahwa persepuluhan itu sangat sakral, sangat rawan karena berbau duit, diselewengin sama oknum-oknum tertentu. Dia tambah sensitif lah. Kasihan orang-orang yang benar-benar membutuhkan perpuluhan itu. Kayak gitu. Dan kalau kita hari ini ngurusi perpuluhan, orang bisa juga lebih kaya dengan persembahan yang 4 kali dalam sebulan kayak gitu kan. Belum ada acara lagi kayak gitu loh. Even perpuluhan juga besar, tapi waktu kembali lagi bahwa ya itu kan juga untuk gereja. Nah sayangnya adalah ada trust issue antara jemaat dengan pengelola. Anggaplah pengelola gitu. Nah pengelola itu bisa komunitas, yayasan, atau gereja, atau apapun. Kita juga ada uang pegangan sedikit gitu. Dan dikelola. Kayak gitu loh. Nah sekarang ada trust issue di sini. Ada jembatan yang rusak. Dan akhirnya, ya hingga detik ini kalau kita ngomong ya masih banyak pasti orang oknum-oknum gereja. Bahkan gereja itu pasti banyak oknum-oknum yang masih menyelewengkan uang. Kalau kita teliti pasti ada. Itu fakta pahit ya, namanya orang ya. Gitu loh. Ya. Pasti kalian temuin ada aja sih sebenarnya. Kalau kalian ngomong nggak ada aja, coba kalian geledah satu-satu, bener-bener pasti ada nih satu aja, masa nggak ada? Ada di Surabaya aja banyak. Dan tujuannya apa dia terus ngomong tentang perpuluhan? Nggak salah, tapi ketika itu dengan tidak dalam handling yang baik, ketika jemaat tidak bisa melihat uang itu dikelola ke arah mana dan dia nggak bisa ngelihat hasilnya, itulah yang menjadi sebuah timbulan kemana uangku ini, gitu loh. Tetapi dari secara satu sisi, bahwa jemaatnya juga aneh, gitu loh. Dia sudah memberi tapi nuntut uang kemana? Tapi orang tetap butuh transparansi nggak sih, Bang? Gitu itu. Kamu ngasih pengemis, kamu nanya enggak pengemisnya kemana? Uangnya Bapak no. Kamu ngasih ke panti asuhan. Kamu ngasih ke panti asuhan nih, tak kasih mic. Masuk kamu tanya dipakai nggak mic-nya? Ya dipakai nggak dipakai terserah dia, tuh ini dia sendiri, rugi dia sendiri, jadi itu. Ya tapi dari sisi aku ngerti dari sisi orang yang mengeluarkan jumlah uang juga nggak sedikit. Tapi hari ini makanya aku lebih ngomong kontroversial nih hari ini. Aku pengen lebih kontroversial gitu, supaya banyak clickbaitnya, gitu ya. Bahwa ya maksudnya bahwa hari ini akarnya cuma satu, orang takut kehilangan duit gitu loh. Bahkan ini sama-sama keluar, mau dimanfaatkan baik tidak baik sama-sama keluar duitnya. Jadi seakan-akan kita sekarang memberikan duit ke duit. Padahal bahwa kalau persembahan itu ngomong persepuluhan persembahan apapun ya, entah uang sulung kah, persepuluhan kah, apa. Kita nggak bisa mikir ya, maksud perjanjian dulu kita mikir, nanti kalau perjanjian dulu kan ada korban syukur, korban apa ya gitu. Saya mikir, lemaknya dikurangi nggak ya Mbak Imam? Gak mikir kayak gitu coy. Ya mikir beda selamat gitu kan. Ada namanya korban syukur di imamat. Iya. Gitu. Nah, masa dia mikir, syukurku berkurang nggak ya? Gitu. Masa ngono sih? Masa sih lemakku berkurang nggak ya? Maksudnya kan dulu kan kalau kalian tahu di perjanjian lama itu kan kalau persembahan itu kan diambil lemaknya lah, apalah, kalian bisa baca sendiri ya. Ada cara potongnya lah, apalah, dan bau-baunya lah. Dan masuk dikorupsi separuh ya buat imam, buat tampil di aku biar itu korban syukurku juga gitu. Karena bisa. Kita nggak mikir tuh. Tujuannya kan gitu tuh. Kita ini kan nggak mikir. Tujuannya kayak gitu. Ya udah kita kasih, ya udah mau dibuat bagus atau enggak ya ini itu hubungannya ke Tuhan. Seperti Daud berkata, cintakan rumah Tuhan itu menghanguskan hatiku.
Dan sekarang kamu cintakan kamu sebagai donatur atau karena kamu cinta Tuhan. Pilihan itu. Kalau donatur silakan tuntut gereja kalian tuh atau komunitas kalian tuh yayasan kalian tuh bertumbuh. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah menjadi tanda kutip bahwa ini bukan uangku, ini uangnya Tuhan kok. Dan aku pingin bahwa ya ini berguna aja. Tapi kalau memang salah, orang yang salah megang dan akan cinta. Ya makanya aku ada satu apa yang value kita yang kita pegang dan bisa menjembatani omonganku ini. Kayak gitu loh. Bahwa kita kan mikir toh, maksudnya ya kita ini ke Tuhan. Ya udah, ini kan apa yang kita bisa beri ke Tuhan, bukan ke gereja. Kan semua ini wadah toh. Hamba pengelola kan termasuk kita. Iya, betul. Nah, terus kan kita ngasihin bukan untuk pakein kelolaan. Kita kan bukan bukan hamba talenta. Bukan Tuhan talenta yang ngasih ke hamba-hambanya kan. Kayak gitu loh. Kelolaan dapatnya gede dari balik ke aku kan enggak gitu konsepnya. Berarti apakah pepatah mengatakan selain donatur dilarang mengatur itu berlaku? Jadi kita kasih ke gereja itu bukan donatur. Aku paling benci ada orang mau donatur dalam gereja. Benci aku pakai kata itu. Investor, donatur itu dua hal paling benci aku. Ya gitu. Lu cinta Tuhan aja dan kamu tunjukkan ekspresimu karena duit itu paling bisa menguasai kamu. Jadi Tuhan pun juga ngomong ini karena duit itu paling bisa menguasai harta, tata, dan cewek atau cowok. Cuman itu pilihannya. Gitu loh. Nah salah satunya harta. Gitu loh. Jadi kalau hari ini kita capek dengan ini semua, ya gak akan selesai perdebatan ini. Sehingga ada orang memang kalau membuat, misalnya dia sungguh-sungguh di dalam misi, orang udah trust issue, loh kok kotaknya banyak persenjataan. Lu gak gelem, gak apa-apa bos. Ya gitu loh. Lu gak dosa gitu loh. Nah, hari ini aneh, seakan-akan kita donatur buat gereja. Itu sebuah mindset yang bodoh. Ya gitu. Kira-kira mikir atau kotaknya banyak. Memang dia buat misi kok, butuh duit. Kira pakai ayat Alkitab bayarnya. Gitu loh. Jadi sama aja kita sama-sama dibodohi dari sisi jemaat juga dicuci otak. Kita sebagai wadah juga beberapa oknum mencuci otak si orang ini. Jahatnya adalah bahwa saling jeleknya adalah di dalam Kristen ini dari satu pemuka agama pada pembela lain itu saling menghina, bukan saling mendukung. Hari ini seperti itu karena perbedaan pendapat. Orang pendeta gembala lain diserang malah gemelok nyerang gembala nih. Nah itu kan lebih bodoh lagi. Lo mau bener lo salah tegur di belakang, bela di depan. Maksudnya bukan dibela itu bukan dibenarkan, tapi diredahkan kasusnya. Enggak, sekarang kan juga begitu gembala kemarin. Lah sama aja kan. Ya apa nanti nggak akan tambah panas? Yang goreng pendeta sendiri kok. Ya, maaf ya, kamu cari aja siapa sih pendeta nggak ngomong tentang persepuluhan menanggapi satu pendeta dengan pendeta lain. Banyak, cek aja. Ya, banyak. Kenapa nggak diluruskan aja? Ya ademkan. Silakan berdiskusi di belakang dan mungkin loh. Siapa orang lo punya visi misi. Nah, sekarang kamu ingin bantu orang pakai apa ya? Alkitab. Kan gak bisa Roma 8 ayat 28 suruh duit gitu kan gak mungkin kan gitu. Lu udah apa-apa lu kok tak sampai 10 itu udah apa-apa. Kamu hari ini tergerak mana? Misi, taruh di misi. Yang bodoh adalah ketika yang melola itu gak dibuat misi. Nah itu yang aneh gitu loh. Justru malah bagus ketika dipecah kecil-kecil. Jadi kamu tahu nih gunanya buat apa. Tapi orang malah ngamuk. Loh lihat enggak, netizen kan bodohnya seperti itu. Dijadiin satu auto persembahan dicurigai, dijadiin permisi, terus ada lagi apa ya? Biasanya itu ada misi, first fruit, enggak sih pembangunan apa ya? Ya pembangunan gereja, ya pokoknya gitu. Iya salah udah ngebangun gereja kok gak dapat dudukmu. Bukan ditumpang tangan upgrade dikira main game terus Tycoon ngono. Gak bisa. Kayak gitu. Jadi kan netizen ini terlalu dicuci otak sebenarnya. Loh, malah bagus bukan misalnya kalian udah tahu bahwa kalau kan naruh ini sebagai persembahan untuk membangun gereja atau komunitas gitu. Ya benar atau bagus kan. Gitu.
Ya cuman orang itu terlalu dicuci otak aja banyak. Karena mereka mikir seleweng. Kok kira kabeh kok bendera ini leweng. Gitu. Kasian juga para pendeta yang sungguh-sungguh. Gitu. Ya masa kalian jemaah aja nggak tahu, ya kan? Iya. Gembala kalian gimana, bener salah, ya aneh. Gembalanya nggak mengerti, dombanya nggak ngerti gembalanya dong. Itu. Dan kalau kalian domba dari gereja lain, gak usah musik. Gereja lu kenapa nggak musik gitu loh? Daripada musik gereja lain, sok bener gerejamu. Atau ajaranmu, kok gitu? Mereka mau ngasih perpuluhan di UD, mau ngasih terserah, Tuhan itu gak ngelarang kok. Gak ada ngelarang, mana ngelarang? Ada nggak ngelarang? Di dalam Alkitab. Gitu loh. Dan Tuhan misi kau pakai apa? Paulus juga disupport oleh jemaat pada saat itu. Jemaat Filipi. Tuh. Gitu. Maka dia keluar kayak gitu, apa? Oh enggak, lanjut. Oke. Ya, jadi ya intinya kayak gitu bahwa ya itu. Jadi hari ini aneh, di dua pihak juga aneh. Gitu. Gak ngerasa paling benar, tapi anehnya bahwa aku ambil netralnya bahwa ini banyak dicuci otak. Sing sudah dipecah-pecah sesuai dengan keinginan jemaat salah. Jadi no satu dicurigai, dia apa duitku? Loh, mana yang benar? Coba dari sebagai pemada lo salah. Kayak kok aku jadi orang sewa dan aku udah kesel, duitmu cakep nih, bantuin aku. Duitnya 10.000 bingung. Ya gitu loh, maksudnya duitmu cuma kamu ngasih 10.000 aja bingung gitu loh. Nah kalau itu kasarnya kayak gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Kecuali aku ngasihnya itu 1M, aku nggak apa-apa. Tapi aku kan cuma 100.000, meskipun itu tetap berharga. Aku bilang itu berharga. 1.000 pun itu berharga, tapi ojo banyak kaya. Gitu loh maksudnya. Ya gitu loh maksudnya. Bukan tentang salah benar atau nominalnya, bukan. Tapi nek kamu ngasih, ya udah percayakan. Nek kamu jika percaya di gerejamu, gak usah kerja di sana. Ngapain? Nah iya, sesimpel itu kan. Kalau misalnya nggak percaya ya udah kan. Karena ada orang sok pinter di luar sana yang mengkritik doktrin gereja lain. Kenapa nggak fokus dengan doktrin gerejanya? Lu persepuluhan nggak persepuluhan masuk surga kok. Kayak gitu loh. Kan keselamatan kan cuma dalam Yesus, bukan dalam persepuluhan dan sepuluhan. Oh. Ya udah, kecuali kamu cintakan uang. Itu beda Tuhan. Tapi kalau persepuluhan dan pakai dengan baik, kamu masuk surga coy. Ya gitu. Kurang kontroversial apa omongan gue ini? Asik ya. Itu aku sampai bingung. Wah, nggak bahaya tak? Nggak bahaya kan? Apa? Aku ngomong dalam dasarnya kok. Gitu. Jadi sekarang mana yang ngelarang? Coba aku tanya, ada nggak yang ngelarang Alkitab? Bener-bener nggak boleh bersepuluhan, ada nggak? Ada. Nggak ada ya udah. Karena kita pun gitu kan konsepnya. Betul. Semua diperbolehkan, tapi membangun atau tidak. Lalu memang mau buat misi dan membangun masuk salah. Nah itu. Nah, Kecuali membangun diri sendiri. Nah, itu beda. Itu beda cerita. Kayak gitu loh. Itu. Tapi kan orang sekarang kan ya yang tadi kok ngomong kan sekarang ini kayak udah kecuci otaknya terutama ini di dunia sosmed sekarang ini. Semua informasi akses itu mudah banget gitu, semua beropini, semua itu bisa saja mengungkapkan sebuah kalimat-kalimat yang entah itu benar, entah itu salah. Tapi semua itu bisa diungkapkan. Nah, tapi kebanyakan orang itu yaitu sok tahu, sok paling benar. Jadinya apa? Orang nih sekarang kayak orang yang apa ya? Ini posisinya kayak mungkin pendiriannya belum teguh lah ya kalau aku bisa bilang ya. Mungkin aku bisa bilang gitu. Jadi orang yang pendiriannya belum teguh ikut kena arus yang salah. Jadinya kayak aduh aku nggak berani lah perpuluhan gini. Nah, paling buruknya adalah apa yang mereka percayakan itu disebarkan. Betul kan?
Paling buruknya di situ. Jadinya apa? Semua tercemar. Nama gereja pun jadi tercemar. Nama pendeta jadi tercemar. Semua jadinya disamaratakan. Ceritanya kan gitu kan, kok. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Mirisnya gitu. Tapi, nah, oke, kita sekarang udah tahu kebenarannya apakah wajib atau enggak. Dan kesimpulannya adalah ya, kalau kita sudah memberi, ya sudah kan. Nggak perlu kita kayak sampai ikut campur ke dalam, ke dapurnya lah istilahnya kan. Nggak perlu kan. Ya, nggak perlu lah kayak apa. Kan kamu juga bukan accounting ya. Tapi sebagai wadah yang baik untuk menghilangkan kecurigaan, ya kita harus transparansi. Tetap ada transparansi. Jauh lebih baik ketika kita kalau nggak salah ngapain takut. Default aja kita buka kok. Apa yang mau minta kita buka, kita taruh views tapi modenya view ya bisa diedit. Ya kita kamu lihat pada kok semua tercatat. Kita barusan beli aja dicatat kok. Apapun itu. Memang pencatatannya sederhana. Tapi maksudnya kita catat lah minimal biar kalian tahu uangnya berapa, seberapa dan digunakan apa aja. Even memang nggak bisa detail banget, tapi ya pelan demi pelan semakin detail kayak gitu. Oh iya. Betul. Justru seharusnya gereja dan komunitas lainnya juga melakukan seperti itu kan, terbuka. Dan semuanya sekarang sudah banyak yang kayak gitu, yang gereja yang jujur-jujur, yang sehat, gereja sehat dan mulai menerapkan itu dengan caranya mereka tentunya. Nggak bisa kita ngomong transparansi seperti kita, siapa sih beda. Ada yang naruh di papan pengumuman, aku baru inget itu dia itu nulis pengeluarannya apa gitu. Wih, ada ya? Atau gereja, ada. Aku pernah dengar tapi lupa gereja apa. Dan itu menurutku lebih bagus. Even tentang di dalamnya ada lagi salah atau enggak, atau misalnya gimana aku nggak tahu ya wes, itu urusan diri dengan Tuhan. Betul. Nah, tapi kalau di posisinya kita yang mendengar apa ya? Ya istilahnya kan sudah terlanjur ke doktrin. Yang harus kita lakukan gimana untuk next step-nya ini kadang bingung. Karena kan juga nggak semudah itu kan menghilangkan pikiran ketakutan itu. Sebenarnya pertanyaannya adalah kayak gini, bahwa pertama ya, pertanyaan dibalik kan adalah emang kalian mau takut diapain? Kalau uang kalian diselewengin itu buat kenapa? Ngefeknya di kalian apa? Oke, kalau misalnya langsung dijawab ya, ini POV-nya ya, orang yang takut ya. Oh iya, kalau misalnya uangku disalahgunain, kan aku ngerasanya kayak buat apa aku memberi kalau hasilnya ini kayak jadi salah. Mending kembali aku ke tadi kasih mending aku memberi ke orang yang benar-benar membutuhkan saja. Ya wis kasih ke orang itu. Kalau kalian lebih rela kasih ke orang itu. Simple aja hidupku tuh. Kan jadi hidup tuh simple hidup tuh. Gini loh. Kamu bilang, aku ini lebih rela, berarti dari sebelumnya kamu nggak terlalu rela ngasih ke gereja. Aneh, maksudnya kita pemikir gini aneh, kalau dia mikirnya aneh kan nggak selalu. Lah bukti ini kamu kok sudah ngasih nggak kepikiran toh? Iya, betul. Lah aku ngasih tiap hari minggu itu nggak kepikiran mau first fruit ke apa gitu. Aku kepikiran ngasih. Misalnya kita lagi seret nih anak kos 1.000 2.000, nggak mikir lagi kaya, misalnya lagi bisa ngasih 200.000 kasih, ya kepikiran itu kasih sama manusia ada eman ya, tapi kan kita juga taat juga ini dan lain-lain gitu kan. Ada penjelasan tak taruh di belakang sebagai konklusinya, bukan konklusi, misalnya itu bagian kebenaran dari persepuluhan yang kita percaya gitu. Tapi maksudnya bahwa kalau hari ini aku lebih rela kasih kepada Tuhan, dikasih. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bukankah kamu memberikan kepada orang yang memberikan air minum itu, kamu juga memberikan kepada Tuhan? Iya. Iya, tapi kamu kan juga pingin gerejamu berkembang. Kasih ke gereja, gak apa-apa. Kamu lagi gerak kasih ke gereja. Tapi cuman bawa mangan sendiri, Tuhan tuh gak mau. Sebenarnya bahwa ini lebih baik buat justru perpuluhan dan semua itu baik juga buat kita. Even kita memang ngerti bahwa duit ini sensitif, tapi
jangan sampai kita menghilangkan bahwa pemikiran yang lain bahwa uang kita ini jadi berkat kayak gitu. Lah salah satunya lewat gereja, cinta ke rumah Tuhan. Udah, even mungkin bukan gereja yang tidak meng-highlight perpuluhan atau apa, ya enggak apa-apa. Tapi mungkin suatu saat gereja membuka untuk biaya event atau apa, ya nggak salah toh untuk kita bantu. Aku lebih rela kasih donation, silakan kasih. Nah, kenapa emang? Kayak gitu loh. Nah, sing jadi problems adalah sekarang kayak gini, bahwa ini biar menutup semuanya, bahwa sekarang aku cuma mikir bahwa apa yang kita kasih ini ke Tuhan, rumah Tuhan, atau kita mikir ini sebuah transaction kayak gitu. Mikirnya apa dulu? Apa sebenarnya? Sekarang kamu tanya tuh, apa next step? Sekarang yang tak tanya, apa motivasimu memberi? Itu sebenarnya mereka yang cuma ngomong itu cuma bisa latah. Percaya aku kan bisa tentuin kalau orang yang benar-benar memberi itu ngerti kenapa dia memberi dan nggak pernah mempermasalahkan duitnya, karena dia tahu bahwa dia berikan itu kepada Tuhan. Dan kalau orang itu selewingin, dia urusan dengan Tuhan, bukan sama lu. Kecuali kita memberi ke manusia untuk usaha dan lain-lain, kita cerita. Tapi kita, aku ngasih kamu 5.000 Rik. Lu maksud tak pikirin, buat apa? Kan nggak mungkin. Aku udah pilih lah gini. Ya mungkin kalau kita ngomong tentang manusia ini bukan ilustrasi yang bagus sih. Tapi ya kalau secara manusia mungkin kita masih nanya ya. Tapi buat Tuhan. Nah, makanya satu konklusi yang bagus dari semua yang kamu tanyakan, memang tak sengaja taruh di belakang. Gitu, bahwa biar kontroversial dulu. Bahwa kembali bahwa patokan kita itu adalah di Ibrani. Makanya dari aku ngomong kan, terserah. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Namanya nggak tak baca, nanti bingung kamu. Nanti semuanya disalah paham, gitu kan. Atau dari 6 nggak apa. Camkan ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggupi melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, bukan segala duit ke kamu, bukan kasih karunia, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap selamanya. Yang artinya apa? Kamu siapapun bisa, karena agenda itu akan kembali ke Tuhan lagi. Yang paling penting adalah kamu ketika taruh ke gereja itu akan dipakai untuk rumah Tuhan dan desah. Tapi ketika kamu benar-benar Roh Kudus gerakin itu yang lain, terserah. Berarti kembali lagi bahwa apa sih persepuluhan, apa sih semua persembahan tetek bengek yang disebut oleh banyak komunitas adalah cuma satu, bahwa itu ekspresi. Ekspresi hati kita. Gitu. Dari ayat ini kita camkan bahwa ini ekspresi hati kita. Dan kita ini hamba pengelola uang, bukan pemilik uang. Maka aku dari tadi itu mau muter-muter karena kita pengelola. Makanya aku nggak suka dengan kata 10%. Itu beda cerita. 10% yang sekarang ini dia maksud dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Tapi 10% di sini kita ngomong tentang bagaimana. Ya, akhirnya bingung loh, kok nggak 10% kenapa? Kayak gitu loh. Gitu kan, sudah beda zaman, sudah beda pemahaman gitu loh. Tapi maksudnya kita kembali bahwa sekarang itu 100% punya Tuhan, kita yang mengelola. Kalau Tuhan minta 100% gimana? Loh, sekarang kita ngomong bahwa kita ini 100% itu punya Tuhan. Kita nggak pengelola uang. Itu yang Tuhan ngomong di salah satu ayat yang bisa cari bahwa dia ngomong bahwa 100% itu milik Tuhan. Gitu. Semua itu milik Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kita ini hamba pengelola. That's it. Itu Tuhan ngomong. Kita hamba pengelola uang. Udah. Bukan hamba uang, tapi hamba pengelola uang. Artinya kalau Tuhan minta 10%, kasih 10%. 20%, bangun lu kasih 20%. 30%. Itu Tuhan juga. Tapi hari ini bagaimana kenapa aku memberi persepuluhan? Karena aku bersyukur. Tuhan kasih pekerjaan. Karena mau berikan persembahan yang berikir, aku udah cinta Tuhan. Jadi
semua yang bisa aku punya, ya aku berikan kepada Tuhan, termasuk duit. Kayak gitu. Jadi kenapa yang kita repot kok cuma tentang ekspresi? Tapi ekspresi itu bisa membawa kita dalam ketaatan, nggak apa-apa, bagus. Dan persembahan itu tetap akan baik dan ada berkatnya sendiri. Kita memang nggak bisa ngomong bahwa itu ada berkatnya sendiri. Itu kan ya apa ya, kok maksudnya ya dia memang memberikan korban syukur kepada Tuhan yang memang dengan hati yang benar, ya itu pasti ada berkatnya sendiri. Kita nggak bisa ngomong, of course. Ya gitu. Tapi pusat kita bukan itu. Pusat kita adalah kenapa kita mau memberi. Kalau kita ngomong tentang aku karena ya disuruh, karena sudah gak sungkan lah apalah, ya gue beri lah, ngapain pakein buat makan mau, terus kamu jadi berkat buat orang lain, sama value-nya ya gitu. Tapi karena kembali lagi, makanya hari ini ngapain kalian ngurusi diri, kalian memberikan dengan sungguh-sungguh, memberikan dengan karena bersyukur, karena kerelaan hatimu. Di situ kata kerelaan, nanti kan rela hilang gitu. Tapi di ayat 6, nah ini sudah pasti orang-orang setelah mendengarkan tadi ayat 6-nya itu udah pasti langsung bertanya-tanya. Orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berarti kalau misalnya aku menabur sedikit, berarti berkatku juga dapatnya sedikit dong kok. Nah, pasti ada yang mikir. Kalian bisa baca konteks atas-atasnya ya, nggak habis kalau kita beresin. Kayak gitu. Kalian harus baca konteksnya dulu, nggak bisa langsung ngomong gitu juga. Ada pendeta yang bilang gitu juga sesat. Dulu juga ada bilang gini, pernah doa berkat ini. Ya biar dilipat gandakan, nggak ada pemikiran. Ini tuh korban syukur, gitu loh. Ya udah toh, intinya kan itu. Jadi mau ada persepuluhan, misi-misi, diakonia. Aku bersyukur, aku pengen bantu. Udah itu, dua itu. Ekspresi hati kita. Ekspresi hati kita itu apa? Sakno ya orang-orang ini. Tapi aku nggak bisa bantu, ya udah ke gereja. Thank you Lord buat minggu ini. Aku ngasih, ini bisa tak kasih kepadamu. Nah gak bisa ngasih, ya nggak apa-apa, Tuhan nggak akan marah. Ini bukan tentang dosa nggak dosa. Kalau orang ngomong dosa itu terserah, itu doktrin mereka. Tapi kembali lagi, sehebat-hebatnya doktrin, Tuhan tuh lebih senang hatimu. Taat itu penting, tapi hati juga penting. Jadi lebih penting mau ada first fruit kah, mau ada apa lagi istilahnya banyak ya, misi, diakonia, pembangunan gereja. Ya kenapa ya, nggak apa-apa toh, beri aja kan. Gitu loh. Kan menurut kerelaan hati masing-masing. Kan itu ekspresimu. Kamu bersyukur kamu punya gereja, kamu ingin bangun, kamu kan di dalamnya. Simpel aja lah kamu tuh loh. Ini sebenarnya hal yang paling gampang sedunia yang kalian pengen ngerti sebenarnya. Bahkan kalian satu kos sama orang, numpang di kos orang lain. Nah, masa kamu gak rela? Maksudnya kamu gak mau ngasih sih 500 gitu. Ya pasti kan kepikiran toh, aku tak bantu 500 rek. Kok misalnya kalian tinggal di sana terus kasih gratis? Ini bukan tentang kurang budi, gak ada hubungan nih. Ini ngomong pikir pakai logika manusia aja paham kalian gitu loh. Jadi kalian di situ lihat kan tinggal sebulan di sana, tempat sepatunya rusak, gak tergerak kamu beli no, tergerak pasti, kayak gitu loh, gak tergerak ya aneh. Karena kenapa bisa kayak gitu loh? Kok juga berarti pro dengan mereka? Enggak juga, memang kebacut pendeta-pendeta yang memang main uang. Loh, itu memang itu sudah nggak ada, itu sudah melanggar kebenaran firman, kayak gitu loh. Tapi kasihan orang-orang yang memang mengharapkan pelayanan dari sana. Dan itu tidak salah. Ya di pedalaman ya apa yang mengerti perpuluhan. Dan itu tidak salah loh. Kasihan mereka yang gitu. Mereka yang kena getahnya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa itu ekspresi hatimu dan kamu ini pengelola uang. Gitu loh. Pengelola. Jadi misalnya atasmu ngomong, aku mau transfer ke sini, ya wis toh. Nah, notanya meskipun berat. Ekspresi hati. Ya udah, ekspresi hatimu apa? Gitu loh. Kamu bersyukur akan Tuhan, akan bersyukur akan punya rumah ya. Seperti tadi, kayak kamu benar-benar bersyukur dan ngerti Tuhanmu. Of course kamu tuh punya ekspresi hati, entah ekspresi hati apapun, entah gak usah dipaksa. Kayak gitu loh. Kecuali kamu gak senang tinggal di satu kos sampai temenmu. Masa kan gak bantuin, karepmu lah.
hancur ya wes kan rumahmu. Tak kasih duit kok diseleweng no. Tiga makan. Itu bukan keomongan yang sama dengan yang ribet dengan perpuluhan. Sedangkan jemaatnya sangat ribut. Kenapa? Jemaatnya tahu bahwa gembalanya juga bertanggung jawab. Dia ngelakukan itu dengan kerelaan hati. Jadi dua sisi ya. Bagian gembala juga harus, gembala apapun, entah komunitas, yayasan, pasti ketua yayasan atau gembala atau komunitas apapun, ya tetap harus bertanggung jawab. Jangan rusak kepercayaan gerejamu, komunitas yayasanmu. Tapi ya jangan sampai kita akhirnya seperti donatur. Bukan ngomong tentang ekspresi lagi sehingga kita melanggar ayat ini, bahwa kita nggak lagi dengan kerelaan hati kita. Kayak gitu. Bukan tentang ekspresi hati lagi, kayak gitu loh. Ya kembali lagi bahwa kalau kalian nyaman tinggal di sana, kalian berpikir apa? Enak nih makan berdua gitu kan, dibeli Indomie. Paksa enggak? Ya enggak. Sakno rek retare tak beli chat dah. Ya itu saya dipaksa. Tapi orang ngomong apa? Ih, temen kosnya minta-minta, tentang orang itu numpang ya. Maksudnya kan gampang aja. Tapi kalau orang yang memang ngerasa bahwa dia di dalam gerejanya, pasti dia ingin bantu gerejanya. Pasti dia ingin memberikan untuk Tuhan. Pasti untuk misi. Gitu kan? Ya udah sebenarnya sesimpel itu, bahwa itu tentang ekspresi hati dia. Ngapain kita repot? Ngapain kita ngatur dan brainwash orang? Orang mau ngasih semua duitnya ke Tuhan, duitnya dia juga ke Tuhan. Gitu loh. Gak mau ngasih, yaudah gitu loh. Pelit sono, gak usah ngajak-ngajak gitu loh maksudnya. Kan ngomongnya gitu. Ya. Bagus, kontroversial ini banyak clickbait. Hari ini benar-benar kayak wow. Langsung bener. Ya, tapi yang penting kan aku bisa mempertanggungjawabkan omonganku memang. Betul. Kayak gitu loh. Berbicara kebenaran. Nah, iya. Daripada dua-duanya kasihan. Satunya salah motivasi, satunya brainwash. Dengan mengatasnamakan aku mau membenarkan kebenaran. Gak mau orangnya ngasih dengan kerelaan hati. Ya udah tuh. Masih nggak disuruh sama Alkitab. Kalau orang udah seneng ambil rumah itu, ya dia memang bantu. Meskipun dia nggak ada persembahan, kita nggak ada persembahan, tapi ada yang bantu, ada yang ngirim duit ke kita. Nggak tahu di mana. Aku tergerak ngasih 700. Oh jangan, itu nggak sesuai dengan Alkitab, bla 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 masuk gitu. Kan itu namanya bodoh. Emang ada yang kayak gitu? Ya makanya nggak ada kan. Kayak gitu loh. Nah, makanya kan, bahwa maksudnya ya kita kan pasti kalian kasih duit donasi loh kayak mau pasti. Alah, cuma deklarasi kalian aja kan. Kayak gitu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa, membenarkan nggak apa-apa. Tapi jangan brainwash mereka seakan-akan nggak perlu, nggak usah. Mereka kan jadi tambah cinta uang. Kalau itu memang cara dia, itu batasan dirinya dia untuk memang menjaga dirinya tetap tidak cinta uang, ya terserah, lakukan. Kayak gitu loh. Oh nggak dilarang kok Alkitab. Jangan kasih perpuluhan, tidak relevan lagi. Ya masa nggak relevan, dia membantu pengen ngasih 10% dari pekerjaannya, masuk gak boleh. Nah, itu loh pemikirannya. Karena sudah bergeser tentang donatur dan ekspresi ini bergeser menjadi. Jadi yang awalnya memang ekspresi hati digeser menjadi donatur. Kayak gitu, makanya pusing. Karena juga gereja seringkali menggembor-gemborkan perpuluhan, betul tak? Ya, itu juga ada tingkap langit lah, ada kuasa. Iya, ketika kita taat dengan Tuhan, mengkonfirmasi itu berkat sendiri itu ada, tapi nggak selalu berkat jasmani ya. Jadinya tambah tahu. Ya, memperjualbelikan itu juga ya oknum-oknum sih nggak tahu diri lah menurutku gitu kan. Buat apa capek-capek STT lah misalnya, akhirnya cuma jual agama. Jadi gembala nggak gampang. Ngapain yang gitu loh. Mendingan jadi pengusaha apa yang kaya. Wah. Makanya aku selalu kenal bahwa orang-orang yang jarang ngomong perpuluhan itu pasti pendetanya bisa berbisnis. Putar uang. Gitu. Dan itu enggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak perpuluhan, no?
Loh, tapi kenapa disediakan? Ya berarti kembali lagi bahwa ini media. Gitu. Dan kamu mengungkapkan isi hatimu ke Tuhan lewat uang, nggak salah toh. Tuh. Kecuali gembalanya, kamu nggak ini, nggak perpuluhan, dosamu sampai mati, misalnya kamu nggak diberkati, nah itu beda. Itu memang kebacut, tutup naik gereja ini, kayak ngono. Oh sana kono pindah gereja. Buat apa? Ya. Setiap hari soknya dengan perpuluhan. Iya. Nggak salah, kita mengingatkan nggak salah. Gitu. Tapi setiap hari, tiap minggu ini dengannya malak sih ya. Gitu. Malah secara nggak langsung nih. Loh, kalau kita masuk ke dalam dimensi yang baru dengan perpuluhan, mungkin bisa karena kita taat kepada Tuhan bukan perpuluhannya. Gitu. Kita punya satu dimensi. Oh, aku lebih gampang untuk mengeluarkan dan lain gitu loh. Maksudnya lebih gampang taat sampai Tuhan atau menekan ego. Ya itu efek samping namanya. Gitu. Tapi kalau untuk dilipat gandakan ya, aku ya mau. Nah, 1 juta jadi 100 juta. Langsung aku invest jadinya invest tuh. Iya, tapi aku percaya itu. Berarti aku percaya ini bahwa ini yang aku percaya tuh. Ketika kita memberi, kita kan pasti kosong lagi tuh. Nah, Tuhan itu pasti isi lagi untuk jadi berkat lagi. Gitu. Itu yang aku percaya. Dibanding kita ngurus itu kemana, kenapa kita nggak beri? Kita ngapain capek takut sih? Tuhan tuh provider gitu loh. Even makanya jangan sampai semuanya ya dikasih. Maksudnya kalau nggak makan ya nggak juga. Kecuali orang kudu terain. Tapi kalau memang tergerak kasih, gak usah takut duit gitu loh. Tuhan tuh provider. Gitu. Jangan-jangan kalian memang dipakai itu Tuhan tuh tanda kutip ya. Ya cuman untuk sementara nutup lubangnya sana. Nanti kan ya ini kena ngomong bahwa bisa aja Tuhan berpikir ya ini buat kamu. Kita nggak usah capek-capek ngomong perpuluhan bahwa ya yang paling penting jadi berkat or no gitu loh. Dan percaya atau enggak ya aku pun gitu bahwa aku tuh mikir tuh uangnya kita putar buat ini buat orang ini kok ada ya rezekinya, bukan tentang karena sudah taat tapi karena Tuhan itu pengen memberkati lagi kalian dengan cara yang sama. Tuhan kasih gitu gitu. Jadi maksudnya bahwa ketika kalian ngerasa ada yang ngomong kayak, "Duh, aku memberi malah dikasih lebih." Iya, lu jadi berkat orang lain lagi. Of course kalian tetap menikmati ya. Itu namanya memang berkatmu. Tuhan kasih memang juga itu sebagai tanda kutip kayak ya ini juga apa namanya yang kamu bisa rasain juga gitu. Tapi kembali lagi misalnya kalian ngasih sejuta gitu. Wah, kalian 1.500 nih. Gitu kan. Aku dengan rela hati kasihan ya, kasih. Even kalian ngerasa kayak, "Aduh, emang ya." Tapi aku segera gelain aja. Tiba-tiba kemarin malam-malam ya kalian tuh ada tweet ya. Tiba-tiba ada orang kok ada makanan lebih loh gitu. Ini bukan ngejar berkatnya, tapi bahwa Tuhan itu provider. Yes. Gitu. Itu yang gue percaya bahwa ketika kalian menjadi berkat, gue takut. Of course jangan dibuang semuanya, maksudnya. Itu tetap buat kita makan saja tua. Tapi kadang harus taat ya. Di benar-benar harus gerakin. Taat aja. Ini bukan tentang ke siapa dan nominalnya apa, tapi kamu ngomong dengan Tuhan, coy. Gitu loh. Jadi subjeknya bukan gereja, bukan gembala, bukan komunitas, tapi Tuhan. Ekspresi tentang Tuhan. Gitu loh. Makanya kalian nggak keribet kok begitu. Ya sama kan gak apa-apa, Tuhan pasti provider kok. Oh pasti mikir gitu, bisa diberkat. Kita keenaan jadi berkat, kau percaya aja. Tapi gak tahu ya, ini kalian boleh percaya boleh enggak, tapi nggak ngomong tentang berkatnya. Tapi selalu ada aja caranya Tuhan. Kayak gitu. Untuk kita jadi berkat lagi. Jadi dibanding tentang absah dan absah, kenapa kita nggak langsung jadi berkat? Kita mikir jadi berkat nggak duit kita? Yes. Sudah terjadi ekspresi yang benar belum di depan Tuhan? Itu yang lebih penting. Jadi bukan daripada gereja, komunitas. Kita nggak bertanya Tuhan. Wow. Ya. Betul. Oke, bener-bener. Wow. Kembali lagi semua untuk Tuhan kan? Ekspresi, the only way itu ekspresi kita ke Tuhan. Betul. Wow. Oke.
Wah, hari ini benar-benar panjang. Buat serulan ini asik. Banyak kontroversial, langsung kayak, woi apa nih? Hari ini aku di sidang. Gak apa-apa kok. Di dalam Tuhan kita aman. Gus. Ya, tapi emang kenyataannya begitu ya guys, mau diapain lagi? Yes. Betul. Pahami kebenaran. Oke, so thank you Ko Dani. Hari ini benar-benar luar biasa banget. Benar-benar dibukakan. Nah, ini diluruskan kembali yang pikirannya melenceng-lenceng lagi tentang perbulan ini semua diluruskan. Back to the Bible, kembali kepada kebenaran. Yes. Thank you Ko Dani atas waktunya. Nah, ya seperti biasa, jangan lupa setiap Senin jam 6 WIB kita ada saat teduh. Jangan lupa join ya guys ya. Nah, kalian bisa dapetin link Zoom itu dari tele kita. Nah, telenya kalian bisa join. Bagi yang belum join, kalian bisa link. Kalian bisa link. Bisa link. Hai. Bisa link. Bisa link aku jungler enggak ya? Canda, itu jokes anak ML itu. Enggak main Pokemon. Yang relate kan? Nah, yang nonton pasti ada yang relate. Nah, oke, tapi kembali lagi. Nah, tapi seperti biasa ya, jangan lupa description itu ada link tree isinya IG dan TikTok. Itu report kita selama event yang kita lakukan, termasuk juga saat teduhnya. Terus juga ada link tele, kalian bisa join grup itu. Nah, di situ bakal ada update informasi terbaru, event-event terbaru, itu semuanya bakal update di sana. Terus juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai, bahkan kalau perlu didoakan itu kita open di dalam grup itu, ya guys ya. Nah, untuk videonya kalian jangan lupa share. Kalau teman-teman yang sudah tahu The Evil, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini sama-sama terberkati, sama-sama paham tentang topik-topik yang akan kita bahas, terutama hari ini. Woi, penuh kontroversial. Asik dah kayak gitu. Pak dibuat kontroversial terus gitu, asik dah. Asik sih. Tapi aku nggak ikut-ikut ya. Yang penting pembenarannya di belakang, makanya nonton harus sampai habis. Yes. Boleh separuh-separuh. Betul. Nah, melatih kalian supaya nonton sampai akhir. Nah, kalau separuh-separuh ya dapatnya separuh-separuh juga. Nanti saya nonton udah kesel. Kok ngene sih kok ini? Kok ngene sih? Makanya itu. Nah, tonton sampai akhir dan jangan lupa tunggu episode berikutnya. Nah, so thank you Ko Dani atas waktunya hari ini. Sama-sama. See you on the next episode semua. Bye bye. God bless you all.